Tapi kan saya perempuan, Bib. Masa ngejar-ngejar buat dinikahin? Ketika kalian takut dengan merasakan kekecewaan, tapi tatkala kalian coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada lemes masih puasa kali ya. Jam segini lemes-lemesnya, Bib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ceria? Semoga puasa kalian di hari ini mendapatkan keberkahan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita eksekusi. War takjil. Enggak ya? Enggak. Oke, di sini saya Sayyid Ahmad Rafiq Alkaf dan ada samping saya Laudia Cynthia Bella. Waduh. Kan Laudia Cynthia Bella kan udah tidak aktif di sosmed. Oh, terus? Nah ini sekarang titisannya aktif. Oh gitu. Oke teman-teman, salam kenal, aku Boa Sartika. Aku Habib Ahmad Rafiq Alkaf, salam kenal semuanya. Semoga kita menjadi teman-teman apa? Hidup. Teman hidup. Maksudnya kan semuanya masih hidup kan? Oh gitu. Kalau udah gak bernapas baru teman gak hidup. Oke, bisa masuk. Wah ada biang lala ya di sini. Oke, Boa. Ya, Beb. Apa kabar, Boa? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah, apa kabar kok? Waktu SD aku ditanya gitu, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh gitu. Oke. Habib apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Udah. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mantap nih. Sekarang ngomong-ngomong lagi sibuk apa? Aku sih lagi sibuk jadi tulang rusuk. Wah, tulang rusuk. Juga jadi tulang punggung, makanya aku lagi nyari tulang punggung. Agar aku bisa jadi tulang rusuk yang baik. Sekarang nih ya, hebat ya. Bahasa-bahasa anak zaman sekarang tuh udah dah luar biasa banget. Ada yang ngomong tulang rusuk lah. Kemarin saya seminar temanya generasi sandwich lah. Ini nanti apalah, waduh. Keren. Sama anak-anak milenial nih emang pada keren-keren semua ya. Iya Bib kan bener kan tulang rusuk kan. Perempuan kan diciptakan jadi tulang rusuk kan. Oke, terus? Kalau saya sih tulang rangu kayak. Masuk. Oke. Jadi gimana, Bu? Bib. Maksud daripada tulang rusuk tersebut? Kan namanya perempuan ya, apalagi aku sekarang udah menginjak 1/4 abad menjalani hidup ini, asoy. Aku tuh mau nanya gitu kayak jodoh tuh harus ditunggu, dikejar, apa ditangkep, apa dinantikan, apa gimana sih Bib? Jodoh harus ditunggu, dikejar atau ditangkep atau lamunin aja, dihayalin aja. Didoain, nah itu gimana tuh Bib? Oke. Sekarang kita membahas tentang perjodohan. Iya. Keren ya, tema sangat keren banget ya kawan. Karena sekarang khususnya untuk di akhir zaman, untuk menghindarkan namanya kemaksiatan yang sangat merajalela. Atau lagi menggampangkan urusan-urusan yang sekiranya itu dosa besar. Makanya Nabi itu ya menganjurkan untuk kita ya cepat-cepat mencari jodoh. Dan juga di sini membahas tentang apakah jodoh itu dikejar atau ditunggu atau didiemin aja. Di dalam Islam jodoh itu harus diikhtiarkan. Usaha berarti. Usaha. Makanya di dalam hadis Nabi SAW yang mana dengan arti Indonesia aja ya. Iya. Soalnya bahasa Arab takutnya. Saya juga gak ngerti Bib. Iya makanya itu. Ntar saya aminin malah saya kira doa.
carilah yang artinya carilah untuk setiap sesuatu itu sebab-sebabnya. Ya, dalam artian apa? Dalam artian di sini hadis riwayat Abu Daud, Nabi itu menyuruh kita pertama jodoh harus diusahakan atau bahasanya diikhtiarkan. Dengan apa supaya kita bisa dapat jodoh itu diikhtiarkan atau diusahakan? Dengan kita memperbaiki diri kita dulu. Gimana nih diri kita? Ya, memperbaiki diri kita, apakah kita sudah baik dan tatkala diri kita baik, apakah kita bisa mendapatkan pasangan yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga kita ya bahwasannya kita ini udah kalau saya nggak cepat-cepat nikah, saya bisa terjerumus daripada suatu kemaksiatan atau larangannya Allah. Bahasanya, kalau saya melama-lamakan atau menunda-nunda perjodohan atau menunda ini, semakin hari ya semakin hidup saya ya belangsak aja. Benar. Iya kan? Setuju. Nah, makanya itu dipercepat ya, dipercepat. Karena apa? Dan juga Islam juga ya tidak mengajarkan atau tidak memberikan kita itu sebagai jodoh itu harus dikejar secara berlebihan. Enggak, santai aja. Santai, Islam itu enggak memaksa. Tapi kan saya perempuan, Bib, masa ngejar-ngejar buat dinikahin, ya kan? Waduh, jadi gini loh, oke lah. Kita juga ada namanya batas usia ya. Iya. Kalau di negeri saya yang pernah saya belajar, itu batas usia perempuan yang udah baler ya atau 14 tahun, itu mereka tuh di umur 14 tahun atau 15 tahun mereka belum menikah itu kayak bahasa kita tuh apa ya? Aib tuh apa ya di sini bahasa Indonesia aib tuh kayak aib. Aib ya? Sama apa ya? Iya aib. Maksudnya kayak berarti dia belum nikah, belum laku gitu. Kayak apa ya bahasa Indonesianya kayak ya udah kan gini loh. Di Arab itu mayoritas umur 15 tahun sampai 16 tahun perempuan itu sudah semuanya kayak disunahkan menikah. Makanya kalau ada usia lebih dari 17 atau lebih 16 belum menikah kayak asing aja gitu loh. Oh berarti saya 25 belum nikah asing banget dong. Di Arab. Oh di Arab. Tapi kalau di Indonesia kan harus punya KTP dulu, harus punya ini harus ya. Dan juga begitu juga di Arab kalau umur laki-laki yang 20 tahun ya belum juga nikah, itu juga kayak asing. Habib, asing. Saya baru. Ya itu, makanya Islam itu mengajarkan jodoh itu harus diikhtiarkan pertama, diusahakan. Tapi dengan usahanya ketika kita sudah mengusahakan, yaitu kita sudah mencari dengan terus juga kita sudah memperbaiki diri dari kita. Terus juga kita sudah ternyata saya udah baik nih diri saya, alhamdulillah saya dengan pengen mendapatkan jodoh, saya lebih giat lagi ibadahnya atau saya dengan pengen ada target nikah ternyata saya ada masa depan yang saya harus kejar. Tapi semuanya itu sudah baik sendiri. Nah Islam itu menganjurkan dan juga ya ketika kita sudah mengejar itu tapi dikejarnya bukan secara berlebihan. Iya, gimana takutnya tuh? Nanti apa ketika kita sudah mengharapkan ini jodoh saya ternyata saya kejar-kejar nggak taunya saya dikecewakan. Akhirnya ya itu kecewa. Makanya kita itu ya di dalam Islam itu jangan pernah berharap kepada manusia. Betul, tapi Bib kan tadi Habib bilang kalau misalkan kita mau dapet jodoh kita juga harus memperbaiki diri. Nah kriteria yang terbaik gitu menurut Islam tuh apa sih? Gimana sih yang lelaki yang bisa dinikahin tuh kayak gimana? Nah jadi kita mempunyai di agama Islam itu ya, kita disunahkan untuk mencari kriteria ya pasangan kita. Ya, pasangan baik dari laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki pengen nyari perempuannya gimana, ya itu mempunyai kriterianya. Di sini di dalam kitab disebutkan bahwasannya ya Nabi SAW itu ya, memilih atau memberitahu bagi kita yang ingin mencari pasangan, kriteria-kriterianya ini secara agama dan ini wajib kita terapkan sebelum kita menikah.
Makanya kita itu ya harus belajar dulu, bahasanya belajar ya bab nikah, tema pernikahan sebelum kita ingin ya melakukan pernikahan. Karena pernikahan ini sangat sakral, Betul. bahaya kan. Bukan hanya untuk sekali akan tetapi untuk seumur hidup. Selama-lamanya. Makanya Nabi SAW mengajarkan pertama kriteria yang paling penting adalah agama. Ya, Islam mengajarkan agama dulu. Agamanya sama enggak? Kalau beda agama gimana? Nah itu nggak boleh tuh. Makanya ini ada hadis Nabi SAW. Ya, Nabi pernah bilang wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Ya, wanita wajib dinikahi dengan 4 hal. Yang pertama itu dari hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi yang paling penting adalah puncak tingkatan yang terbesar, yang tertinggi adalah agama. Jadi kalau kita ingin mencari pasangan tapi agamanya tidak sesuai dengan agama kita, maka itu tidak boleh. Karena tidak sesuai dari kriteria yang telah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bib, amalan apa yang harus kita terapkan gitu? Maksudnya kan selain memperbaiki diri gitu. Misalnya kita harus berdoa apa nih biar cepet-cepet dapat jodoh gitu. Oke. Bentar, yang kriteria tadi kan masih pertama nih, agama. Masih ada lagi nih, kita harus pandang adalah kesehatan fisik dan mental. Oh iya penting banget. Iya itu harus. Dan juga yang ketiga adalah keturunan dan nasab. Kayak kita ya di sini bahasanya di Indonesia itu ya ada namanya keturunan daripada raja-raja ya. Atau keturunan dari darah biru. Sultan mana, sultan ini. Nah itu kenapa Nabi itu ya, kenapa disunnahkan kita keturunan harus sesama nasab. Karena biar apa? Kalau terjadi sesuatu, mereka itu tidak mengentengkan atau tidak mengejek. Biasanya kebanyakan orang ya, wah nikah sama anak orang kaya, nggak taunya dia nggak nyaman nikahnya tersebut. Benar. Seakan-akan dia jadi pembantu, mertuanya tidak diperdulikan. Betul. Nah itu Islam itu mengajarkan harus namanya sederajat. Berarti setara ya, maksudnya kayak kalau misalkan Boa nih darah biru, berarti nikah harus sama darah biru juga. Iya, gitu. sederajat. Maksudnya sederajat. Kalau sama yang kurang darah, Boa juga nikah sama yang kurang darah. Gimana tuh kalau sama kurang darah ya? Anemia berarti. Ya begitu, jadi sama sederajat ya, kufu'ah. Terus juga ini yang paling penting. Bagi cowok-cowok sebelum nikah kalian harus lihat selain kesehatan fisik dan mental, kalian lihat juga kata Nabi kecantikan. Nah, kecantikan dilihat. Kalau yang cewek dilihat ketampanannya laki-laki, kewibawaannya laki-laki. Kebanyakan laki-laki sekarang mungkinlah tampan tapi rada-rada. Iya, tapi percuma ganteng doang jemput cewek depan gang. Ya, gimana tuh? Percuma Bib, kalau ganteng gak bertanggung jawab buat apa? Nah, banyak ya, makanya itu. Kata Nabi dianjurkan pertama agama, kedua kesehatan, ketiga kufu'ah sederajat, keturunan dan nasab, keempat yaitu kecantikan dan ketampanan, ya. Dan yang terakhir apa? Harta. Berarti kalau cewek ngeliat cowok dari hartanya itu bukan matre. Bukan matre. Ajaran dan realistis. Realistis. Oke. Gitu, jadi harta yang dalam artian jangan juga dipush. Wah saya kayak apa ya, tahu diri aja, tahu diri. Jangan gara-gara circle-nya kaya, circle-nya orang-orang yang high class semua, wah nuntut suaminya gimana caranya ngasih duitnya ya itu. Ngasih biar sama setara. Iya, sama nah itu nggak boleh. Harta yang yang dimaksud bukan ya harta yang sekiranya tidak berlebihan. Seenggaknya tuh ibaratnya kalau misalnya cewek berarti nyari suaminya yang minimal kagak Iya, pengangguran udah lah ya. gak pengangguran. Kagak tiduran bayar di kasur. Gak main PUBG mulu. Iya, Mobile Legend gitu. Sampai badan nempel sama spray iya. gitu. Bisa. Oke, dah itu. Keren.
Itu ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokannya adalah 5 tadi ya. Agama dulu, Agama, terus kesehatan fisik dan Kesehatan. mental, terus sederajat antara Sederajat. keturunan dan nasab, terus kecantikan dan ketampanan, Ketampanan. dan yang kelima apa? harta. Berarti harta terakhir ya? Iya. Misalkan nih Bib, agamanya udah bagus, turunannya bagus, kesehatannya bagus, tampan juga lumayan, tapi nganggur. Nah ini, Itu bagaimana Bib? oke keren. Pertanyaan yang sangat keren. Apakah ketika semuanya kita sudah mendapatkan keempat-empatnya bagus, nggak tahu yang satu yang nggak bagus. Kita lihat, kita ikhtiarkan dulu dengan sholat dulu. Kalau sholatnya jawabannya baik dan kita lihat nih orang masih punya ya dalam artian ambitionnya atau ambisinya untuk kerja atau untuk nyari duit, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia emang, wah saya kayaknya nggak bisa nyari duit ya pengen, kamu aja deh ya nggak usah tinggalin. Walaupun empat-empatnya lancar. Walaupun empat-empatnya lancar. Tapi kalau misalnya kaya, duitnya banyak, tampan, tapi mentalnya jelek itu juga nggak boleh ya? Bella, maksudnya mentalnya gimana nih? Kesehatan mentalnya tuh nggak bagus gitu kayak. Agamanya kurang lah. Kan ya itu, makanya paling penting itu adalah agama. Kalau agamanya bagus, sholat semuanya, walaupun dia maksudnya di bawah-bawahnya masih kurang-kurang semua, tapi agama yang paling utama, nggak apa-apa. Oke. Begitu. Habib mau nggak? Kenapa nanya Habib? Bercanda Habib, bertanya. Nggak apa-apa kan udah follow-followan tadi. Oh iya. Bib mau nanya, kan misalkan nih kan Islam kan melarang pacaran ya. Tapi kayak misalkan ta'aruf, kadang kan ta'aruf juga belum tentu cocok-cocokan kan. Nah ketika ta'aruf tuh gimana cara ngeyakinin, oh ini dia jodoh gue nih gitu. Jadi gini loh, bedanya ta'aruf sama pacaran itu beda. Kalau pacaran itu ya emang setiap saat, setiap menit ditanya di chat. Wah kamu lagi apa ini. Iya. Kalau ta'aruf sekedarnya saja cukup mengenal. Itu bahasa ta'aruf itu bukan berarti kalian ta'aruf, wah Bib sama aja dong ta'aruf sama pacaran. Ya beda. Kalau ta'aruf itu kalian tidak boleh chatan secara inti, terus tidak boleh juga kalian kirim-kirim pap, itu nggak boleh ta'aruf. Nggak boleh. Kalau ta'aruf? Nggak ta'aruf. Terus juga dalam artian ta'aruf itu bertanya sesuai dengan kapasitasnya saja, keinginannya saja. Contoh pertanyaan ta'aruf tuh gimana? Misal gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Misalkan ya ini. Kayak pembina upacara, Assalamualaikum apa kabar? Gitu Bib. Iya kan, namanya ta'aruf kan. Terus tanya-tanya apa kabar, gimana sekolahnya, gimana sholatnya. Kembali lagi urusan-urusan agama gitu loh. Pertanyaannya bertanya gitu. Yang urusan-urusan agama. Terus karena kita sama pengen saling serius, tanya kita maksudnya? Ya bisa. Bib, maaf Bib, bercanda Bib, maaf. Gak apa-apa. Oke, jadi walaupun kayak udah ta'aruf terus kayak saling mengajak sama-sama kayak sholat. Namanya kan ada sholat istikharah gitu kan. Nama sholat istikharah itu kita mengikhtiarkan, mengusahakan biar ini jodoh kita atau tidak gitu. Nanti kalau emang istikharahnya bagus, sama-sama bagus ya udah tinggal dilanjutin. Jawabannya itu di situ berarti? Jawabannya nanti kalau biasanya kalau sholat istikharah itu habisnya tidur. Nah jawabannya itu di mimpi biasanya. Oh di mimpi? Iya. Misalkan kalau misalnya dia jodoh kita berarti kita mimpiin dia? Iya, nanti mimpinya yang baik-baik. Nanti ada takwil mimpinya gitu. Oh itu kita harus ceritain ke orang pinter kagak? Bukan ke orang bukan ke Albert Einstein juga maksudnya. Iya benar. Gitu. Ya pokoknya itu ente ceritakan sama orang yang ente percaya dan orang itu bisa mentafsirkan mimpi ente. Oh oke. Karena sekarang kan Nabi Yusuf gak ada nih. Iya. Yang takwil-takwil mimpi kan biasanya Nabi Yusuf. Sekarang gak ada Nabi Yusuf. Jadi ente cari dah siapa. Oke. Nah Bib kan tadi soal ta'aruf nih. Kan kadang banyak zaman sekarang juga anak-anak yang ya pacaran lah ya. Ya sebenarnya salah. Cuman kayak jagain jodoh orang gitu. Terus? Itu gimana Bib? Maksudnya kayak dalam Islam tuh gimana kayak. Saya juga pernah sih Bib jagain jodoh orang gitu. Bertahun-tahun ngasih perhatian, bayarin kosannya, curhat ini.
Iya itu Bisa, gimana bisa. Bib? Ujung-ujungnya dia nikah sama cewek lain Bib. Tapi ini nggak tahu nih, nanti ketika buah nikah sama cowok misal, ternyata cowok itu dijagain sama cewek lain juga gimana dong? Oh iya ya kayak kos-kosan ya. saling jaga. Gimana itu? Iya juga Ya gitu, makanya kita nggak tahu ya namanya jodoh. Takdir itu yang kita tidak tahu adalah jodoh sama kematian. Ya, takdir dari Allah itu tidak bisa diubah. Udah kita ini jadi lahir, dari lahir itu kita sudah ditulis sama Allah. Ini matinya tanggal sekian. Ini jodohnya nanti sama fulan. Nah, itu takdir itu yang nggak bakal bisa diubah. Katanya kita sebelum lahir ditanya 77 kali ya. Mm-mm. Kayak lu mau hidup nggak? Hidup gitu. Ya, Mau gitu. Terus kita diunjukin hal terindah dalam hidup kita. Gitu. Iya, benar. Kayaknya ini deh hal terindah dalam hidup gua. Bisa nih. Maaf Bib, maaf bercanda. Iya Bib. nggak apa-apa. Gitu. Jadi gimana Bib, pandangan Islam? Kalau pandangan Islam ya sah-sah saja. Karena jodoh bukan di tangan kita, jodoh di tangan Allah. Kalian pengen menentang ya tentang Allah lah. Kalau pengen marah ya marah sama Allah, kan semua yang ngatur Allah. Tapi kita emang boleh marah sama Allah misalkan pacar saya atau misalkan one day astagfirullah. Misalkan suatu hari suami saya direbut orang. Itu Suami apa gimana nih? Iya misalkan kan kalau misalkan udah cerai kan berarti jodoh gimana sih? Misalkan suami kita selingkuh. Oke. Nah terus itu kan diambil orang. Ya Udah kan? cerai nih berarti? Belum cerai tapi diambil orang. Itu kita boleh marah sama Allah. Ya, gini dong, beda konsepnya kalau suami sama yang belum nikah. Kan tadi kan dijagain, karena itu masih pacaran. Masih 50-50 ya? 50-50, ya pacaran. Dan ketika itu udah bukan jodoh ente berarti. Tapi kalau suami, bedanya gini, kalau suami yang selingkuh, itu kita nggak bisa ya marahnya ke Allah. Introspeksi diri kita dulu. Apa yang telah kita buat selama ini. Oh mungkin kita masih punya kesalahan. Makanya di Islam itu yang paling susah itu ada hablum minallah wa hablum minan nas. Yang paling susah itu hablum minan nas, berhubungan secara langsung dengan manusia. Tapi kalau sama Allah itu kalian cukup taubat, diterima taubat kalian sudah diampuni dosa-dosa. Tapi kalau urusannya sama manusia ya utang 1000 aja ditagih, benar nggak? Betul. Susah. Mau masuk surga kalau kalian masih punya utang itu susah. Tuh, betul. Nah makanya gimana kalau sudah melihat suami selingkuh, kita lihat balik lagi nih. Kita pandang dulu, jangan langsung kita main langsung main minta cerai. Enggak, kita lihat. Bisa enggak kita kasih kesempatan lagi kan karena Allah Maha Pemaaf. Allah aja Maha Pemaaf apalagi kita sebagai manusia. Tapi kita lihat ini sekali atau 2 kali atau 3 kali. Mungkin pertama kali oke kita kasih maaf. Kita beri dia untuk melakukan ya pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Kedua kali ternyata masih selingkuh, udah tinggalin. Tinggalin. Oke. Apalagi kalau sudah selingkuh main tangan itu sudah tidak dihakimi lagi. Emang syariat sudah bilang kalau sudah laki-laki main tangan sama perempuan, cut. Langsung tinggalin. Langsung. Tidak boleh. Kalau begitu, saya akan tanamkan dalam diri saya. Iya. Bib, kan berarti kan namanya udah berumah tangga, misalnya mau berumah tangga itu kan berarti kan katanya jodoh itu cerminan diri kita sendiri benar. gitu. Itu berarti kita harus memperbaiki diri, misalkan harus alim, harus baik, harus santun, biar dapat suami yang gitu juga. Cuma kan banyak yang ceweknya alim, kalem, santun kayak saya gitu. Terus dapat suaminya yang brekele gitu, yang urakan gitu. Itu gimana Bib? Oke gini loh. Jadi di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala ya di ayat surah Ar-Rum itu Allah pernah bilang at-tayyibuna lit-tayyibin al-khalbisuna at-tayyibuna lit-tayyibin al-khabisatu lil-khalbisin. Artinya antara perbuatan laki-laki keji atau laki-laki keji itu akan dikumpulkan atau akan dipertemukan dengan laki-laki yang keji. Begitu juga perempuan yang keji akan dikumpulkan dengan perempuan, laki-laki yang keji akan dipertemukan dengan perempuan yang keji. Begitu juga laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Sebaliknya juga perempuan yang keji
akan dipertemukan dengan laki-laki yang keji dan juga perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Itu udah ada di dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rum. Nah, di situ Allah emang sudah menerangkan. Jadi jodoh itu sesuai dengan cerminan. Makanya kalau kita sudah siap untuk nikah, kita itu yang paling penting harus memperbaiki diri kita. Apa? Memperbaiki diri kita di dalam ibadah kita. Ya, karena kita udah serius nih. Ketika kita sudah tunangan, itu kita akan melakukan jenjang yang lebih serius lagi. Nah, di situ disunahkan sama Nabi untuk memperbaiki apa? Memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Oke, Bib. Tadi kan doang nyerempet-nyerempet rumah tangga ya. Nah, Oke. sekarang aku pengen nanya, Bib. Karena ini berdasarkan aku pribadi ya. Karena waktu masih pacaran aku sering diselingkuhin gitu. Nah, sekarang aku tuh takut nikah gitu. Apalagi dengan maraknya kasus-kasus influencer, selebgram yang disakitin, diselingkuhin, ditinggalin. Jadi kayak takut gitu. Itu pandangan Islam tuh gimana, Bib? Jadi kayaknya ente udah saya kayak gak mau nikah gitu. Iya, karena takut mengalami itu juga gitu. Takut tiba-tiba ku menangis gitu. Oh, Gak gitu. mau, Bib. Aku gak mau kayak gitu, Bib. Oke. Sebenarnya ketika rasa takut itu ada di dalam diri kita, itu bahwasannya ya kesempatan syaitan itu sudah ngambil alih ke diri dia. Jadi kayak wah ini kesempatan saya nih, ternyata dia lemah imannya, wah ternyata dia bisa nih saya manfaatin. Padahal di sisi lain kalian tuh nggak tahu ketika kalian takut dengan merasakan kekecewaan, tapi tatkala kalian coba dengan kalian nikah, di situ jutaan rahasia yang Allah rahasiakan itu pasti kalian dapat, dan ketika kalian dapat itu kaget, oh ternyata nikah itu begini ya. Oh nikah itu enak ya. Oh nikah itu ternyata Allah tuh gitu. Jadi emang nikah ini banyak rahasia yang Allah rahasiakan belum dikeluarkan nanti bagi orang-orang yang ingin sudah siap untuk menikah. Makanya di dalam agama itu tidak ada rasa takut atau rasa kecewa di dalam urusan pernikahan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bilang, aku tidak pernah merasakan kepahitan di dalam hidup tatkala aku berharap kepada manusia. Jadi kunci dari hidup itu jangan pernah menaruh harapan kepada manusia. Karena sekalipun itu suami, sekalipun itu siapapun itu. Karena pertama kali kita taruh harapan kita kepada manusia, siap-siap kita akan merasakan kekecewaan yang sangat berlebihan. Pasti itu. Makanya Allah itu mempunyai sifat cemburu itu luar biasa. Karena Allah itu menciptakan kita dan Allah pengen hambanya itu dekat sama Allah, bukan sama hambanya. Jadi kata Allah udah, aku ciptakan, cintamu itu sekedar hanya untuk hambamu dan semuanya harus ke aku. Jadi makanya tatkala kita ya menggantungkan harapan kita kepada manusia, akhirnya merasakan kekecewaan, akhirnya timbullah rasa takut yang namanya ya kita ragu untuk nikah. Padahal nikah itu adalah ajaran Nabi, nikah itu adalah sunnahnya Nabi SAW itu. Berarti nggak boleh ya maksudnya dalam Islam ketakutan untuk menikah? Oh nggak boleh. Karena banyak Gen Z sekarang nih khususnya perempuan, itu kayak gue gak mau nikah deh, gak mau punya suami, mau punya anak aja tapi gak punya suami gitu. Gimana gitu? Adopsi maksudnya. Oh enggak. Justru nih ya, saya bocorin dari Nabi. Kalian mempunyai semua kita ini mempunyai antrian ladang rezeki dari Allah. Kenapa kita kadang wah kok rezeki kita ya segini-segini aja ya, gak melunjak atau gak memesat tinggi gitu ya. Kenapa? Karena rezeki yang paling hebat itu Allah buka tatkala kalian sudah mendapatkan jodoh dan kalian sudah mempunyai rumah tangga. Di situ rezeki kalian sudah Allah buka dan makanya kebanyakan orang kalau sudah urusan pernikahan atau sudah berjodoh atau sudah berumah tangga rezekinya langsung naik. Karena sudah Allah janjikan bagi orang-orang yang sudah memberanikan untuk menikah atau untuk berumah tangga. Rezeki udah Allah tanggung. Nah sekarang ini masih ditutup dulu nih sama Allah rezekinya. Masih dikasih ya sekedarnya saja. Nanti kalau sudah
nikah udah jor-joran dah. Oh makanya banyak yang kayak rumah tangga nih walaupun kelihatannya kayak gajinya pas-pasan tapi dia bisa nyekolahin anaknya. Iya, itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipersiapkan lah bahasanya. Tapi Bib, kan gara-gara kasus perselingkuhan gitu banyak istri-istri yang karena sakit hati terus jadi nyepil suaminya, aib-aib suaminya, itu gimana Bib? Nah, jadi gini ya kawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama Islam itu tidak dianjurkan untuk mengumbar kejelekan manusia sekalipun itu kejelekannya daripada suami kita sendiri, terlebih lagi malah. Ya. Makanya Islam sangat mewanti-wanti kita untuk tidak mengumbar kejelekan siapapun itu. Kalau bisa kita dapat kabar kejelekan, kita tutup setutup-tutupnya. Karena apa? Dosa paling besar ya setelah perzinaan di dalam Islam adalah orang yang mengumbar kejelekan saudara muslimnya. Terlebih lagi suaminya. Makanya kebanyakan istri-istri sekarang mereka tidak bisa mendapatkan bahasanya tidak bisa memuaskan, balas dendamnya ke suami, tapi akhirnya di-spill supaya rasanya itu kan kebales. Oh ini loh. Keluar. Iya ini loh suami saya begini. Nah itu justru salah, 1000 salah. Di dalam Islam gak ada. Semua masalah, semua ujian, semua apapun yang kita dapatkan balik semuanya ke Allah. Karena yang membuat atau yang memberi ujian itu Allah. Jadi mau gak mau balik ke Allah lagi. Biar apa? Biar Allah yang menyelesaikan masalah. Tapi seandainya gini, misalkan tiba-tiba nih, naudzubillah min dzalik, amit-amit, misalkan aku diselingkuhin, terus aku nggak nyepil, tapi aku cerai, tiba-tiba cerai aja. Nah, aku nggak mau dong disalahin sama orang kayak, lu kok cerai gitu. Tapi aku nggak nyepil kalau suamiku selingkuh, akhirnya karena aku capek ditanyain mulu, aku bilang suamiku selingkuh itu boleh? Iya, nggak apa-apa. Itu berarti bukan salah satu menyebarkan aib? Iya, kan cuman bilang, wah ternyata masih kurang baik di rumah tangga saya. Gitu saja, Allah masih belum menjodohkan saya jodoh yang panjang sama dia. Ditanya lagi kenapa? Nggak apa-apa, udah gitu aja. Jadi nggak usah bilang selingkuhnya? Iya nggak usah bilang selingkuh. Tapi kan sakit hati Bib, biar orang tahu kalau dia tuh jahat gitu. Ya biar sakit hati kita yang balas Allah saja. Masya Allah, adem banget ya. Ya. Bib, nah terus mau nanya, berarti kalau misalkan tadi seperti yang tadi aku tanyakan soal selingkuh. Kalau diselingkuhin gitu sama pasangan, nah itu kita boleh gak sih marah ke Allah gitu? Kayak kenapa sih Allah kok jodohin gue sama orang yang kayak gini, yang tukang selingkuh? Oke, keren-keren. Anak tanya balik ya. Pernah gak dari ente kecil sampai sekarang, ya dari Boa kecil sampai sekarang, Boa melakukan maksiat, Boa jauh dari Allah, Allah marah sama Boa? Gak pernah. Kenapa sekali dapat cobaan itu langsung mau marah sama Allah? Sekarang buktinya alhamdulillah kita maksiat, kita jauh dari Allah, lancar-lancar aja rezeki. Benar nggak? Iya sih, benar juga. Itu ya? berarti tanda kasih sayang Allah. Allah nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Kenapa harus marah sama Allah? Kita dari kecil aja sudah dihidupkan sama Allah, sampai sekarang kita nggak. Oke lah bahasanya, bahwa semuanya kita nafas ini free benar nggak? Free benar. Sekarang berapa banyak saudara muslim yang mereka terbaring di rumah sakit bisa mengeluarkan duit yang sampai luar biasa ya. Ratusan juta untuk sehat, untuk bisa menghirup udara enak. Tapi mereka nggak bisa, mereka harus usaha keluar duit. Tapi kita alhamdulillah sekarang free. Berarti tandanya Allah itu emang sayang sama kita. Apapun, walaupun kita maksiat nggak pernah diberi sama Allah itu langsung seketika dibalas. Nggak apa-apa. Oh mungkin kata Allah dia bakal bertaubat. Oh mungkin dia cuman khilaf. Nah kenapa sekali saja kita mendapatkan ujian mau berantem. Maksudnya dapat ujian udah mau marah sama Allah. Udah mau kesel. Wah Allah nggak adil, Allah nggak ini. Kenapa Allah begini? Kenapa? Itu yang harus menjadi PR di diri kita. Berarti nggak boleh kita Nggak kayak boleh gitu. lah. Kalau sekedar ngeluh kayak ya Allah kenapa sih nasib saya begini banget, itu boleh nggak? Ya Mempertanyakan ngeluh itu, tapi gitu. dibalik lagi untuk lebih ke doa saja ya Allah. Ubahlah nasib saya.
bahasanya lebih memantaskan lagi lah. Jangan bahasa mengintimidasi Allah, jangan. Oke. Nah itu lebih dipantaskan lagi lah. Gitu. Nah Bib, masih soal selingkuh Bib. Oke. Kalau misalkan selingkuh, kita udah diselingkuhin nih sama suami. Tapi kita tetap bertahan karena alasannya anak. Kasihan, nanti anaknya bingung mau ikut ibu, bapak atau bis Jawa gitu misalkan. Itu gimana tuh Bib? Oke. Selingkuh, kita bahas perselingkuhan lagi. Nih, emang sangat luar biasa ya, banyak banget ya. Urusan-urusan perselingkuhan ini banyak banget. Karena emang itu, ya ikhwan gini loh. Kita itu, makanya sebelum nikah itu harus, ya namanya nikah kan janji suci. Di sini kita berjanjinya bukan sama manusia saja, akan tetapi berjanji sama Allah ya. Berarti di sini ketika kita sudah janji sama Allah, kita tidak boleh dong hianatin Allah. Betul. Berarti harus kita menjaga janji tersebut. Betul. Oke. Dan tatkala itu ya kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita, suami kita maksudnya. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Karena banyaknya terjadi perselingkuhan di sini ini rata-rata mereka tidak pernah meniru rumah tangga sesuai dengan rumah tangganya Nabi Muhammad. Kalau mereka tiru, ya mereka contoh rumah tangga sesuai dengan rumah tangga Nabi Muhammad itu tidak ada namanya perselingkuhan. Yang dicontoh rumah tangga artis-artis sih. Betul, influencer. Makanya akhirnya jadi banyak yang selingkuh. Jadi gimana? Yaitu kalau kita untuk pertahanin anak oke, tapi kita lihat lagi ini suami mau berubah atau tidak. Kalau suaminya masih tidak memperdulikan bodoh amat, wah saya tetap aja nggak memperdulikan anak, tinggalin. Nah terus anaknya kasihan itu. Ya itu nanti balik-balik lagi di dalam Islam antara seorang ibu dan seorang bapak gimana. Untuk memberi kasih sayang anaknya. Tapi kalau bisa dipertahankan dulu. Sebisanya, sekuatnya, sesabar itu. Kalau sampai udah gak kuat berarti udah. Baru. Tinggalin aja. Dan itu dalam Islam gak apa-apa. Iya, tapi di dalam Islam harus benar-benar ya dijalanin dulu sekuatnya. Dalam artian sesabar itu. Iya. Dibenci kan sama. Iya, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan di dalam Islam itu jangan sampai kita itu ya gampang mengeluarkan kata-kata cerai itu jangan banget, bahaya. Karena ya itu perlakuan syaitan biasanya. Dan juga itu biasanya hawa nafsu doang. Karena emosi aja ya. Emosi. Bib mau nanya, tadi kan aku udah bilang aku kan takut menikah ya, takut berumah tangga gitu. Tapi kalau sama Habib kayaknya enggak sih. Maksudnya itu ada enggak sih pesan-pesan dari Habib buat orang-orangnya nih Gen Z yang takut nikah gitu. Itu apa kiat-kiatnya gitu biar gak takut nikah atau pesan-pesan apa gitu? Pesan-pesan saya jangan pernah takut dengan urusan yang sesuai telah dianjurkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sudah memberitahu ya mengabarkan bahwasannya indahnya bagi orang-orang yang berumah tangga. Ya. Kala mereka bisa siap berumah tangga, di situ Allah akan memberikan jutaan hadiah, yang mana jutaan hadiah tersebut tanpa kalian sadari kalian akan takjub dengan hadiah-hadiah tersebut. Makanya bagi anak-anak muda, ayo segerakan nikah, ya segerakan ya menjadikan rumah tangga dia dengan ya anak istri mereka. Karena apa? Karena itu dari salah satu membebaskan diri dia untuk tidak maksiat. Nah. Berarti dengan menikah membebaskan dari maksiat. Iya. Kalau emang walaupun gak nikah tapi gak maksiat itu gak apa-apa. Kalau dia apakah bisa menjamin diri dia untuk tidak maksiat? Enggak sih, gak ada yang bisa menjamin. Tapi kayak oke, saya jauhin kemaksiatan tapi saya belum siap untuk nikah muda. Dari segi mental itu gak apa-apa gak? Gak apa-apa. Tapi ya untuk masih kayak saya harus mempersiapkan dulu nih. Mempersiapkan yang kriteria yang telah diajarkan sama Nabi. Berarti kalau misalnya udah di tahap itu terus ketemu jodohnya langsung nikah aja. Langsung nikah saja. Gak boleh takut. Gak boleh takut. Tapi takut tetep Bib. Ya. Kayak serem tahu kayak apalagi nih udah nikah, udah punya anak satu. Suami selingkuh sama janda punya anak satu. Enggak. Tenang aja udah. Pasti ada jalan keluarnya. Amalan apa Bib yang harus saya
baca gitu, harus saya doain biar terhindar dari itu gitu Bib? Jadi gini, banyak amalan yang telah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara untuk pernikahan agar tidak dijauhkan dari hal-hal ya perselingkuhan. Yaitu banyak-banyak baca istighfar, ya istighfar 100 kali sehari, salawat 33 kali, dan banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas sama surah An-Nas, Al-Falaq. Oke, siap. Nah itu. Terima kasih Habib, terbaik banget. Oke. Sekarang saya nggak takut nikah, langsung aja kali ya. Oke. Kalau Habib ini, Boah mau nanya ke, tar dulu Bib, saya grogi tahu, jangan dipandang gitu. Grogi. Mandangnya terlalu penuh kasih sayang. Astagfirullah. Bib, tadi kan aku udah nanya-nanya sama Habib. Nah, aku mau nanya ke penonton. Siapa tahu penonton ada yang mau nanya-nanya ke Habib. Dari tadi nih ada yang ketawa-ketawa paling kenceng. Teman-teman ada yang mau nanya enggak sama Pak Habib? Oh, yang mas-mas baju coklat, boleh mas? Kamu mau nanya alamat rumahku apa gimana? Astagfirullah, semuanya aja ya digombalin. Oke, Bib mau nanya, kalau kita sebenarnya tahu nih ada teman yang rekan kerjanya saling selingkuh, teman kerjanya selingkuh gitu ya. Kita tahu tapi kita tutup mata aja gitu. Kita ya udah diam aja. Itu kita dosa nggak, Bib? Oke. Jadi gini, banyak ini ya kayak tahu teman kerjanya selingkuh tapi diem aja. Sebenarnya gini, lebih kita fokusnya ke temannya. Ya, jadi kita kasih tahu ke temennya, lo gini, lo kan udah punya keluarga, lo nggak boleh begini. Lebih kita nasehatin ke temennya, bukan kita kasih tahu ke istrinya. Karena kalau kita kasih tahu ke istrinya itu lebih dampak negatifnya lebih besar. Jadi kasih kesempatan, kasih nasehat, kasih masukan. Kalau bisa ya diajak ke tempat-tempat orang-orang yang ngerti agama, dinasehatin sama dia. Dikasih tahu himbauan-himbauan, apalagi takut-takutin aja ancaman-ancaman. Tapi jangan dikasih juga ancaman, bahasanya ditakut-takutin biar dia tidak melakukan ke perselingkuhan. Kalau udah terjadi Bib selingkuhnya kayak udah jalan gimana gitu. Iya udah jalan, tiba-tiba abis udah jalan apakah dia masih terus-menerus? Misalkan masih terus-menerus begitu. Iya kasih ancaman, kasih tahu dulu. Kasih tahu dia gak mau berubah, kasih ancaman. Oh bentar lagi gue kasih tahu istri lo kalau lo kayak ini. Kalau dia masih bandel, masih ini, mau nggak mau ya kita harus kasih tahu ke istrinya. Tapi kalau istrinya nanya ke kita, misalkan si A bener nggak sih jalan sama si ini, kita boleh nggak ngebocorin? Nggak boleh, justru itu kita diperbolehkan dalam Islam bohong untuk perdamaian, bukan untuk perselisihan. Jadi dalam artian, mending kita ngomong, wah kau tahu gak kalau siapa namanya teman suamiku tadi habis itu, oh nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Kayaknya enggak tahu kayaknya enggak. Jadi biar tidak ada namanya perselisihan di antara rumah tangga. Oh mereka. Menghindari biar enggak berantem. Tapi kalau emang udah di puncaknya nih orang bocah bader banget dibilangin kagak ngerti-ngerti. Baru dah ya? Iya benar. Langsung kita bocorin, sepil ke istrinya. Kasih tahu baik-baik. Kasih tahu baik-baik tetap. Ya. Oke terima kasih Habib, terima kasih Bang Baju Coklat. Pertanyaannya siapa? Wahyu. Mantap Bang Wahyu. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Satu orang lagi bertanya kepada Habib. Oh, halo Ibu Ukti. Silakan Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib izin bertanya, kalau misalkan kita dalam mencari jodoh nih, nah gimana sih cara membedakan laki-laki yang benar-benar tulus sama kita dan laki-laki yang cuma mau main-main aja? Terima kasih. Iya, bagus banget pertanyaannya. Oke. Jadi di dalam Islam itu kita telusuri, kita sebelum menikah ataupun kita udah pengen serius nih. Kita telusuri dulu, jangan langsung main-main saja kita langsung wah seminggu langsung nikah, enggak. Jadi ketika kita udah pengen serius kita diwajibkan sama Nabi Muhammad telusuri dari apa saja. Lingkungannya, circle-nya, saudaranya, orang tuanya, keluarga, inti orang tua, keluarganya, inti keluarga besarnya. Dan banyak-banyak bertanya. Jangan fokus ke satu
jangan fokus ke cowok yang kita ingin seriusin saja. Akan tapi kita lebar luaskan lagi. Ya. Dan juga disunahkan kita untuk ya mencari tahu tentang kejelekan dulu. Kenapa? Ditanya, kok Bib kejelekan? Takutnya nanti kalau sudah kita nikah, tiba-tiba kejelekannya diceritakan dan dia dapat dari omongan orang, itu terjadi perselisihan. Makanya yang pertama kali harus ditanya dulu, dia ada jeleknya enggak? Ada ini enggak? Kalau yang mukanya yang jelek itu? Ya udah itu enggak usah ditanya. Enggak usah. Oke. Jadi itu. Jadi tanya dulu circle semuanya, kita lebar luaskan, kita bentangkan, jangan hanya satu sisi tapi kita lihat perubahannya gimana kalau emang udah berubah secara bagus, emang benar-benar berubah dan emang benar-benar pengen serius ya bismillah. Itu saja sih. Begitu, siapa namanya Arini, terima kasih Mbak Arini, pertanyaannya bagus banget, semoga dapat jodoh yang tulus ya. Amin. Nih Pak Ustadz, satu pertanyaan sebelum kita kelar perdiskusian ini. Oke. Misalkan nih, tadi kan kata Ustadz kan bilang kita tanya dulu yang jelek-jeleknya. Misalkan kan kadang ada yang orang nakalnya telat. Kayak pas masih muda nih kayak baik-baik aja gitu. Pas udah agak tua nih udah nikah gitu baru nakalnya keluar gitu. Itu kita boleh gak merasa nyesel kayak gue nyesel nih. Tapi gitu. sudah nikah belum? Udah nikah. Ya gak apa-apa kan tapi dia tetap masih nakal apa enggak? Ketika lagi di dalam hubungan tuh. Ketika nikah baru nakalnya gitu, lagi nakal-nakalnya gitu. Puber kedua lah gitu. Itu kita boleh nyesel gak? Nyesel dalam artian kita gak boleh menyesali kita dapat dia. Akan tetapi kita gimana caranya kita ambil dia, bawa dia untuk bisa berubah. Tapi kita gak boleh nyesel atas pilihan kita itu. Gak boleh. Kita juga gak kayak ya tahu gitu gak usah ta'aruf gitu. Gak boleh. Gak bisa. Berarti harus. Ya namanya ujian. Ujian ya disebutnya. Harus. Nah kalau misalnya kita ngorek-ngorek masa lalu mantan. Kadang kan kayak udah nikah tuh istri tuh pengen tahu kamu tuh waktu pacaran sama mantan kamu kemana aja sih. Akhirnya itu terjadi perselisihan, tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan di dalam Islam. Berarti gak boleh? Gak boleh karena sifat sensitif kecemburuan perempuan itu bahaya banget, tinggi banget. Tapi kan kita pengen tahu, maksudnya lu tuh zaman dulunya bagaimana sih? Kalau diceritain sakit hati apa enggak? Saya sih enggak. Iya. Kalau misalnya enggak sakit hati berarti boleh? Ya kalau buat sekedar sharing aja ya enggak apa-apa. Tapi kalau ujung-ujungnya bakal berantem ya enggak boleh. Enggak boleh. Berarti intinya kuncinya kalau misalkan kita nanya masa lalu kita, ke suami kita gitu masa lalunya kayak gimana tapi kita gak sakit hati aman aja. Aman Kalau cuma buat ledekan kayak pernah ini ya beliin jajanan gitu-gitu boleh. Ngeledek suami dong jatuhnya. Iya, tapi bercanda. Bercanda. Ya gak apa-apa. Boleh? Boleh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Habib. Oke. Udah ngasih pencerahan. Soalnya kalau menyebut suami takut kan. Jadi kayak belibet gitu. Oke. Udah sih Bib, semua pertanyaan udah kejawab. Cuman satu yang belum terjawab. Enggak. Abi langsung kayak, ngapain sih lu, ngapain? Oke, jadi gitu. Dari intisari semua luka pasti sembuh. Begitu juga semua penyakit itu pasti ada obatnya. Betul. Dan semua penyakit itu pasti ya sembuh lah bahasanya. Sembuh. Dengan apa? Dengan ya ketika kita minum obat ya, dengan minum obat pasti sembuh. Berarti juga semua luka pasti akan sembuh walaupun itu butuh waktu. Betul, saya aja pas di calling acara ini temanya semua luka pasti sembuh. Aduh masih luka nih pas ngeliat posternya ada Habib, oh sembuh banget nih. Bisa. Ya udah. Jadi gitu ya ikhwan intisarinya karena temanya tentang perjodohan juga ya. Jangan pernah takut atas perjodohan atau atas nikah. Karena itulah yang telah diterapkan, yang telah dianjurkan, yang telah diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dari itu ayo sama-sama kita niatkan ya. Balik dari sini ya udah kita perjuangkan lagi. Sudah tidak ragu lagi dan kita istihorokan, kita cari pilihan-pilihan ya yang bakal menjadi imam
dan menjadi pemimpin rumah kita. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pertanyaan dan jawaban aku bersama Habib. Terima kasih Habib atas jawabannya. Iya sama-sama Boa, Sehat-sehat ya. sehat-sehat juga. Semoga Habib ketemu jodohnya. Amin. Cie. Oke. Apa nih Kak? Udah terima kasih ya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.